emang bener-bener terbukti lur, kalau Jalan Blora Ngawi itu rasanya kayak AC pendingin, sejuk banget. Jadi kalau kalian mau perjalanan dari Blora ke Solo atau Jogja, kalian wajib lewat jalan ini. Kita mulai perjalanan hari ini dari Kabupaten Blora Kota ya, tepatnya di alun-alun. Dari alun-alun kita menuju ke selatan, ke arah Randu Blatung ya. Di sini nanti kita akan melewati koplaan atau tempat makanan khas Blora ya, di sebelah kiri jalan. Ini kamu bisa nyari sate Blora, sate kutuk, bisa di situ. Nah, kalau belok kanan itu kita ke arah Solo Jogja via Purwodadi Grobogan. Nah, ini kita ke selatan, kita ke arah Randu Blatung dulu ya. Baru nanti tembusnya ke Ngawi, Sragen, Solo, dan Jogja. Di depan kita ini nanti bakal ada jembatan ya. Jembatan ini jembatan terakhir sebelum nanti menuju ke area pasar Kabupaten Blora. Ini dia jembatannya. Jembatan ini cukup legend ya, banyak banget peristiwa di sini. Jadi tolong hati-hati. Jangan sampai kenapa-napa ya, nggak ada apa-apa sih, positive thinking aja. Dan kita sampai di pom bensin ya. Ini kanan jalan ada pom bensin, jadi kalau seumpama teman-teman belum ngisi bensin, isi dulu karena ini pom bensin yang nanti nggak ada putus-putusnya. Sampai Ngawi baru ada lagi, jadi panjang banget. Sebenarnya ada di Randu Blatung, tapi nanti harus belok ke kiri atau keluar dari jalur sekitar 700 meter. Nanti akan saya tunjukkan. Dan sekarang kita sampai di area pasar terbesar di Kabupaten Blora, Pasar Sido Makmur ya, di sebelah kanan jalan. Ini adalah pasar terbesar se-Kabupaten Blora. Nah, ini dia Pasar Sido Makmur. Oke, kita lanjut. Kita menuju ke Randu Blatung. Nah, ini sampai di jalur Blora Randu Blatung ya, yang di tengah hutan. Sebenarnya ini masih belum hutan-hutan banget karena masih banyak persawahan di sisi kanan dan ini sisi kiri masih hutan jati ya. Ini semua masih wilayah area tanah perhutani. Dan untuk jalannya ini jalan cor ya, jadi bagus dan halus, masih bagus lah ya cornya, jadi relatif nyaman untuk dilewati. Dan terutama di sini juga masih sepi jalannya ya, jadi hawa sejuk, hawa dinginnya masih terasa banget. Nah, ini perhatikan, kita sudah nyampe Randu Blatung dan di sini udah nggak ada pom bensin lagi yang saya tadi ceritakan, yang sepanjang jalan ada sebenarnya, tapi harus belok kiri. Nah, karena saya tadi nggak isi bensin, lupa, jadi kita isi bensin dulu. Jadi kita harus keluar jalur, belok kiri ke arah Cepu, itu sekitar 700 meter dari keluar jalur tadi. Jadi kita isi bensin dulu karena nanti masih panjang perjalanan dan itu hanya hutan-hutan, jadi bahaya banget kalau sampai kita kehabisan bensin di tengah hutan ya. Jangan sampai kita dorong berkilo-kilometer karena kehabisan bensin, bahaya banget. Jadi kita isi bensin dulu di sini, kita penuhin karena nanti ada sekitar 30 kilometeran lagi menuju pom bensin yang berikutnya. Ini dia penyeberangan rel kereta ya yang ada di Randu Blatung. Ini rel kereta bisa ke arah Surabaya, Jogja, Jakarta ya. Jadi ini adalah perlintasannya. Kemudian kita lanjut menuju ke Randu Blatungnya. Jadi nanti kita akan melewati tempat-tempat besar di Randu Blatung. Kita sampai jembatan Randu Blatung ya, jembatan yang cukup besar di Randu Blatung. Kita masih lurus terus ke selatan. Ini bisa apa ini guys? Kenzo. Itu bis apa ya? Kalau yang tahu tolong tulis komentar. Saya penasaran itu bis apa ya? Terus jurusannya dari mana ke mana? Karena belum pernah naik bis
jalur ini. Nah, di sebelah kiri ini ada Pegadaian. Terus kalau ke kanan ini nanti ke arah Wirosari, Grobogan. Nah, kalau lurus itu ke arah Ngawi. Nah, sebelah kiri ini ada Pasar Randu Blatung. Jadi kita masih lurus terus. Nah, ini dia Pasar Rakyat Randu Blatung. Kita masih ke selatan. Jalannya itu loh, menyenangkan banget. Sepi dan juga jalannya mulus. Lihat nih, jalannya mulus banget dan sepi. Ini yang bikin jalur selatan area Blora menjadi favorit ya. Udah sepi, nggak banyak kendaraan besar, nggak banyak polusi, dan jalannya bagus. Jadi nyaman banget buat perjalanan kita ya. Tuh, enak banget, halus, dingin lagi, banyak pepohonan di sini. Jadi kalau dibandingkan dengan jalur Grobogan Purwodadi, itu jauh banget. Di sana banyak polusi, banyak kendaraan besar, dan panasnya bukan main. Sedangkan di sini relatif adem, banyak pepohonan. Aduh, udaranya nih guys, bener-bener ya. Udaranya itu dingin banget, seger banget di sini. Kalian bayangin nih, kanan kiri jalan kalian adalah pohon-pohon hijau. Dan jalanan pun sepi, nggak ada polusi udara. Nikmat banget nih jalan. Ini jalan favoritku yang bakalan menjadi pilihan utama kalau mau ke Solo Jogja. Mending lewat sini, adem banget. Nah, lihat nih, bener-bener hijau kanan kiri, dan jalannya juga halus mulus. Jadi kalau kalian mau ke Solo Jogja, kalian harus nyobain ini dulu. Nanti kalian baru ngerasain. Kalau cocok, kalian bakal nagih ketagihan lewat sini terus. Tapi kalau nggak cocok, mungkin kalian bisa pilih opsi yang lain ya. Jadi bebas. Ini bener-bener nyaman banget lewat jalanan ini. Lihat jalannya halus banget, gak bising, sepi, dingin, seger. Aduh, udah pokoknya paket lengkap kalau kalian lewat sini. Bener-bener lihat, indah banget. Kanan kiri pohon jati, rindang, adem banget. Dan sekarang kita sudah sampai ke Desa Getas ya. Di Desa Getas, Kecamatan Kradenan. Nah, ini perempatannya. Jadi kalau ke kiri itu ke Balai Desa Getas, ke kanan Desa Telogomungu, dan kita masih lurus ke depan karena kita ke arah Ngawi. Jadi kita masih lurus ke depan. Ini jalannya masih cor-coran ya. Jadi ini jalannya juga masih baru, jadi masih halus banget, mulus. Bisa dilihat ini masih seperti bangunan baru ya. Nah, ini nih jalanan yang paling tidak bagus ya. Ini ada di daerah Cengkle. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau lewat jalan ini, karena jalan ini sepertinya rapi, padahal ini gelombang banget. Aku coba agak kencengan dikit, tapi goncangannya kerasa banget. Jadi nggak bisa lebih dari 50 km per jam. Jadi kalau lewat sini lebih berhati-hati dan jaga keselamatan. Nah, ini dia adalah jembatan Sonde ya. Jembatan Sonde. Nah, di kiri jalan itu jembatan lama, udah nggak dipakai itu. Wah, keren banget ini bapak-bapak yang nyari rumput. Banyak banget yang dicari. Depannya masih ada satu karung lagi. Keren banget pak. Nih, sampai sejauh ini kita berjalan, jalanannya masih rimbun akan pepohonan. Dingin banget di sini, sejuknya kerasa banget. Jadi kalian kalau mau cari jalan yang adem kayak di AC, kalian harus lewat jalur ini ya. Dan ini benar-benar sepi. Dan ya itu dia ujung dari jalan Blora Ngawi ya. Jadi setelah ini adalah perlintasan utama arah Surabaya Solo ya. Surabaya Solo, Surabaya Jogja. Ini adalah jalan utama. Jadi kita belok ke kanan itu arah ke Solo atau Jogja. Kalau sebelah kiri tadi itu ke arah Ngawi Kota. Nah, kita sekarang berjalan menuju ke barat ke arah
Solo Jogja. Tapi sebelum ke Solo, ke Jogja, kita harus melewati Sragen terlebih dahulu. Jadi kalau jalur Blora Jogja itu urutannya adalah dari Blora itu nanti kemudian lewat Ngawi pinggiran barat, kemudian Sragen, kemudian Solo, kemudian Klaten, dan terakhir adalah Jogja. Nah, ini dia adalah tugu perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita sudah melewati batas antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Artinya kita sudah memasuki Kabupaten Sragen. Jadi ini adalah penampakan sekilas dari kota Sragen. Kota ini nggak terlalu besar, mungkin hampir-hampir sama dengan Kabupaten Blora. Kotanya masih adem, tenang, nggak rame-rame banget. Jadi cocok banget buat orang-orang yang suka ketenangan. Nah, kota-kota kayak gini nih, enak banget buat ditinggali. Nah, buat kalian yang mau ke Jogja, inget nih, di lampu merah ini, namanya lampu merah Sroyo, ya, kita belok kanan. Kenapa? Kalau kita lurus, kita nanti arahnya akan ke kota Surakarta, ya. Surakarta kota. Jadi kita ambil yang ring road utara. Jadi di lampu merah Sroyo ini kita belok kanan. Nanti kita akan melewati jembatan merah yang gede itu. Namanya yaitu Simpang 5 Joglo Nusukan. Kalau nggak salah ya. Nanti kita cek. Nah, bener, ini dia Simpang 5 Joglo Nusukan, ya, yang ada di Solo. Ini bangunan baru dan ini termasuk bangunan yang monumental. Bangunan ini luar biasa megahnya, ya. Jadi kita kalau ke arah Jogja, kita ambil yang terowongan. Nah, kita lihat nih bagaimana terowongannya. Proper nggak nih? Ya, seperti ini ya terowongannya. Oke, dan ini dia yang mana kita benar-benar di dalam terowongan. Di atas adalah jalan. Yap, seperti ini terowongan di Simpang 5 Joglo Nusukan. Kita masih ke arah barat terus karena tujuan kita adalah Jogja. Cuman kita nggak akan bikin video sampai Jogja karena keterbatasan memori ya. Jadi memori saya sudah mau habis. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video terbaru dari saya. Sugeng selamat, sugeng rahayu.